Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Syits adalah salah satu putra Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa yang meneruskan wasilah kenabian di muka bumi setelah ayahnya. Beliau adalah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Syits dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Kabil. Tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Nabi Adam berusia 930 tahun ketika Syits dilahirkan. Arti dari nama Syits ialah anugerah Allah. Nama tersebut diberikan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Meski tidak termasuk ke dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Syits mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar melakukan ritual, melainkan juga ibadah sosial seperti hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Nabi Syits alaihissalam mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf merupakan lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat diberikan kepada Nabi Syits karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syits hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Kisah awal kelahiran Nabi Syits sendiri memang bermula dari peristiwa pembunuhan Kabil terhadap Habil. Hawa melahirkan Syits beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh saudaranya sendiri, Kabil. Kabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut atau Syits berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung sang anak, yakni Syits, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa dengan susah payah. Tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah, Syits banyak belajar dari ayahnya, dan dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, Syits menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Kabil yang durjana. Nabi Adam memberitahukan Syits tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia.
Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikannya kepada Sheets untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, yaitu sejenis peti yang harus terkunci. Adam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Nabi Adam alaihissalam melepas cincinnya dan memberikannya kepada Sheets, serta menyerahkan tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata kepada Sheets, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Kabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada anaknya Sheets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Segalanya. Ketika Nabi Adam merenungi penyesalan atas kesalahannya, terlebih ketika anaknya Qabil yang membunuh Habil, saudaranya sendiri. Lalu Allah menganugerahkan Nabi Adam alaihissalam keturunan, yaitu Syed, sebagai penerus Nabi Adam alaihissalam. Adapun Nabi Syed alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kembali saudaranya Qabil dan keturunannya serta pengikutnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, terjadilah rangkaian kesalahan yang dilakukan oleh pertama Nabi Adam alaihissalam sendiri bersama Siti Hawa pada saat di surga yang memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesalahan yang dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Qabil yang membunuh Habil, saudaranya sendiri. Setelah itu Qabil pun dihukum oleh Nabi Syed hingga ajal menjemput. Usia Nabi Syed dengan saudara kandungnya Qabil sangatlah jauh. Akan tetapi Nabi Syed alaihissalam sangat patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Qabil dihukum oleh Nabi Syed alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh iblis sangat memanfaatkan setiap masalah yang kita hadapi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan. Wallahu a'lam bishawab.